Ya, masuk. Ada yang bisa Bapak bantu? Pengen ngasih sesuatu kepada Tuhan ya, ngomong Pak untuk pengakuan. Oke, sebelumnya Bapak mau tahu tadi dibilang mau bercerita sesuatu gitu kan? Iya Pak. Sebelum kita masuk ke yang konselingnya, nah nanti kita akan mengadakan kegiatan konseling. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak. Lancar? Tidak ada kendala? Tidak ada Pak. Oke, syukurlah kalau gitu. Nah, Bapak harapkan nanti selama belajar ya, walaupun kita sudah mulai tatap muka, nanti tetap jaga kesehatan, pakai masker, nah seperti itu sangat bagus ya. Jangan dilepas maskernya dan selalu cuci tangan. Nah, sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum. Sudah tahu apa itu konseling? Tahu? Konseling itu kan tentang ibaratnya bercerita tentang masalah Pak. Ya benar, bercerita. Kita menceritakan. Nah, secara lebih jelasnya Bapak jelaskan konseling itu apa ya. Nah, konseling itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling, yang mana di dalam konseling tersebut ada klien dan ada konselor. Nah, Ananda sebagai kliennya dan Bapak sebagai konselornya di sini. Gitu. Nah, guna kita dilaksanakan konseling itu adalah untuk mengentaskan masalah yang sedang dialami oleh klien. Nah, dalam hal ini kliennya Ananda. Nah, nanti kita akan membahas bersama masalah tersebut dan kita cari solusi penyelesaiannya begitu. Sampai di sana paham? Oke, kita Bapak lanjutkan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam konseling ini adalah apa yang Ananda ceritakan nanti akan kita rahasiakan berdua, dan ini untuk kita berdua. Nah, dan tidak diceritakan di tempat lain. Begitupun nanti Ananda bercerita. Nah, Bapak berharap Ananda bercerita secara sukarela, nah secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi untuk mengentaskan masalahnya agar bisa terentaskan seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, nah untuk kegiatan kita atau konseling kita hari ini kita sepakati dulu waktunya. Berapa lama kita laksanakan? Selama 40 menit atau 45 menit? 40 menit, oke. Nah, kita sepakati ya, kegiatan kita pada pagi hari ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Nah, sampai di sana bisa kita mulai kegiatannya. Nah, paham kan maksud Bapak tadi yang Bapak ceritakan? Oke, sekarang silakan Nobrita ceritakan apa masalahnya yang sedang Nobrita alami. Jadi kayak gini Pak. Bisa dikeraskan suaranya? Bisa Pak. Jadi dari kelas 1 Pak, itu berawalnya berteman. Ya. Berteman. Terus dia tuh punya pasangan. Udah lama putusnya Pak. Terus di situ saya tuh sebagai teman cowoknya. Teman yang si cowok tersebut. Iya, teman si cowoknya. Habis itu lama-lama udah sampai 2 bulan. Jadi dia tuh udah kontak-kontak pacar yang cewek tuh. Yang cewek apa yang cowoknya? Yang ceweknya yang kontak-kontak pacar. Terus di situ saya itu nyaman sama si cowoknya Pak. Nyaman sama si cowoknya? Iya, sama-sama nyaman. Habis itu pacaran. Kamu pacaran dengan cewek itu? Iya, pacaran ya. Terus dibilangin sama ceweknya aku pelakor. Yang bilang kamu pelakor? Cewek. Yang cewek tersebut cowok pacar yang kawan kamu tuh awal itu. Terus anak teman-teman bilang mungkin dia ngomong kayak gitu karena dia tuh masih sayang gitu kan, belum bisa melupakan gitu. Terus di situ saya kayak namanya cewek kayak gitu kan, diam-diam Pak, lama-lama tuh tidak terlalu pusing. Habis itu dia tuh kan aku juga punya mantan Pak. Itu teman juga sama si cewek tuh. Terus dia nyinyi Pak, sampai di situ saya diam aja lah ya.
maklumlah dia sama teman katanya. Habis itu lama-lama dia tuh benci lah, tapi dia ngajak teman yang lain untuk benci. Benci kamu maksudnya? Oke. Itu kan dia ngomong kamu kayak gini. Nggak aku jelasin nih baik-baik Pak, jadi kayak gini. Ya kalau perasaan itu kan nggak bisa bohong ya Pak. Ya. Terus lama-lama dia tuh setiap nonton berita disuruh sama guru, dia selalu ngomong MPO aja tuh katanya kan. Justru saya dia malah terlalu pusing, saya terbentuk lantas teman. Terus lama-lama Pak, pokoknya kalau ketemu dia tuh tiba rasa bencinya tuh, cuma tidak terlalu terlihat Pak. Dengan yang perempuan tersebut. Ya. Oke. Kan? Karena tidak ingin masa dia gara-gara cowok tuh bertengkar, tapi cuma diam aja Pak. Habis itu lama-lama tuh dia tuh kalau nengok tuh nggak suka lah gitu. Tapi dia tuh punya teman Pak, tiga itu Pak. Terus dia kalau ada temannya tuh dia tuh sok bangga Pak. Ibarat tuh sok kuat lah gitu. Iya. Di saat dia nggak ada teman Pak, terus saya coba untuk mancing emosinya karena itu dia takut Pak. Berarti dia tuh mampu kuatnya di bersama teman-temannya, bukan sendiri. Cuman ya mungkin itulah kelemahannya. Habis itu ada terlalu pusing juga Pak. Lama-lama sampai sekarang belum ada baikan, cuman ya nyetul mulai dekat, tapi tidak ada mau bicara. Mungkin masih ada tahun dia. Oke. Nah, jadi Bapak tangkap, permasalahannya yang berita alami itu berawal dari permasalahan cowok ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, si perempuan ini satu kelas dengan Nurita? Iya. Oke, satu kelas ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira sebelumnya itu permasalahannya ini berawal dari kelas 1? Iya. Sampai sekarang masih? Ya, tapi cuma sekarang tuh kayak ada ingin baikan, cuman gengsi satu sama lain. Oke, gengsi satu sama lain ya. Nah, sebelum berpacaran itu apakah berteman dekat atau gimana gitu? Teman biasa. Oke, teman biasa kelas gitu ya. Tidak ada masalah sebelumnya selain masalah hubungan dengan cowok tersebut? Tidak ada Pak, pas jadian itu Pak, ini baik sama Pak. Awalnya? Iya, awal pas pacaran itu karena teman-teman yang ngomong dia kok sering masuk ke kamu gitu. Jadi saya aslinya seperti itu Pak. Dia mengapa? Oke. Ya. Mungkin ada terima, mungkin Pak, mungkin sedang. Nah, sebelumnya tuh ya kejadiannya apakah ada yang bentrok langsung? Gimana? Maksudnya beribut langsung atau gimana? Cuman diam lah. Diam Sama gitu. introspeksi diri lah, bahasa itu. Nah, kayak dulu. Iya. Pada saat si cewek itu tahu Novita dekat dengan cowok mantannya dia, nah pada awalnya reaksinya bagaimana? Biasa aja atau dari awal tuh memang biasa aja atau pas akhir-akhir ini aja? Iya. Pas awal-awalnya biasa aja Pak, mendukung gimana, tidak tahu perasaan orang itu. Jadi mulutnya bisa bicara, tapi tidak sejalan dengan hati Pak. Jadi dia ngomong ya udah lah, kayak gitu Pak. Terus dia selalu ngasih pendapat kayak itu, kayak ibaratnya nasihat. Ya mungkin kan aja pelajaran apa yang dikasih kan, ya harus lama-lama tuh udah sampai 2 minggu 3 minggu tuh Pak, berubah ya Pak. Itu jadi perasaan kok tiba-tiba masalah tuh ada Pak. Cuman keseringan teman ngomong, kok seringnya gara-gara maaf berfoto Pak. Jadi dia ngomong tuh berarti dia sayang lah kalau cuma untuk itu. Mungkin dia merasa dia dalamnya aku lebih Pak, jadi dia kesal Pak. Akhirnya dia tuh entah apa yang diomonginnya sama si mantan saya tuh Pak, kok sampai-sampai dia benci Pak.
nyanyi kayak itu. Tapi si cowok tuh lama-lama ada deket sama si cewek tuh, dia chat sama saya, tapi dia nanya baik-baik, nanya tanya gitu, jawab apa. Nah itu ada kita yang masuk sama si cowok, sama si cewek ini nggak pernah lagi kontak kita. Sama si cewek tersebut. Iya. Nah si cowok itu ada enggak pernah apa namanya, pernah mungkin bercerita dengan kita atau tahu ya kejadian itu? Ya saya mereka cerita sama dia kayak gitu Pak, terus dia bilang ya sama cewek itu kayak dia tuh belum bisa melupakan kita jadi kayak yang istilah pokoknya intinya si cowok tuh ngomong bisa besok balik lagi, intinya dia mau musuh-musuhan. Oke, ya. Nah, kalau menurut Bapak yang Bapak tangkap nih, permasalahannya kan berawal dari hubungan muda-mudi lah ya. Nah, teman kita ini, nah cowok kemudian putus, nah cowoknya itu dekat dengan kita, habis itu dekatan, pacaran, dan si perempuan tersebut atau si mantan cowok tersebut tidak suka, yang merupakan mantan itu teman sekelas, gitu ya. Nah, sebelumnya apakah kita pernah menanyakan langsung kepada si cewek itu? Nggak pernah, cuma nanti kata-kata teman tuh ya nanti saya dan saya ya sebenarnya jadi nggak pernah nanya mereka sih kayak sudah tahu dari teman-teman ya apa di situ. Ya tadi kita bilang foto-fotonya itu foto berdua. Enggak. Dengan pacarnya itu. Enggak sendiri, foto orang kita sendiri. Terus apa hubungannya dengan dia marah kalau dia? Nah, dia itu tidak tahu Pak, dia adalah foto kita yang dapat. Dulu dari itu tuh sendiri kok. Cuman dia itu mungkin dulu jarang mungkin foto dia di upload mungkin. Yang upload tuh si cowok tersebut. Iya. Oh, cowok tersebut mengupload foto Novita gitu. Oke. Nah, si cewek tersebut sejauh ini tidak ada juga berbicara dengan Novita. Mungkin jangan nggak bicara, cuma nggak berani. Tapi biasanya tuh dulu untuk dekatnya tidak sendiri ya. Tapi sekarang itu untuk dekat tuh mau nih Pak. Sekarang si cewek itu sudah mau Iya. dekat. Dan sekarang tuh dia tuh sudah menikah juga kan. Jadi tidak terlalu memikirkan yang lalu ini Pak. Dan ini juga anak-anak kan. Jadi dia tuh sedang juga sama anak-anak. Mungkin kalau misalnya kalau salah dulu mungkin mau gitu. Nah, itulah kalau hubungan muda-mudi itu. Nah, apalagi mereka masih sekolah, usahakanlah fokus belajar dulu. Nah, ya kita bahagiakan orang tua kita dulu. Jangan sampai gara-gara laki-laki rusak pertemanan kita dengan perempuan. Nah, Bapak tidak melarang kalau berteman dengan laki-laki. Nah, tapi memang ya pada masa usia kita sekarang ini kan wajar kalau suka dengan lawan jenis itu wajar. Nah, tapi tidak juga berlebihan gitu. Ya dari Bapak tangkap dari ceritanya ya banyak permasalahan yang terjadi gara-gara laki-laki gitu ya. Nah, teman-teman di kelas itu ada tidak yang mencoba menamaikan berita dengan perempuan itu, terus perempuan itu tidak mau berdamai, atau salah satunya yang misalnya kita masih tidak ingin berdamai dengan perempuan itu atau gimana? Kalau dari kita tidak ada gitu. Karena kalau dari mungkin kan pengen juga nambah kayak dulu ya kan. Kalau kita suka ya kita masih paham. Ya itu kayak itu juga Pak, ini nggak terkait gitu. Belum berani itu. Mungkin ya kalau misalnya ada sih yang kita mau bicara tapi pas
suara. Enggak tahu yang lengkap. Iya. Ntar dicuekin lah. Tapi mungkin besok-besok mungkin ini lagi untuk mental gitu ya. Mental. Oke. Dalam konseling itu ada beberapa teknik. Nah, mungkin karena tadi kita bilang aku masih grogi atau belum berani untuk mengungkapkan menyelesaikan mental. Nah, dalam konseling itu ada namanya teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong itu bapak teknik kursi kosong ini seperti ini. Anggap saja di kursi ini ada si cewek tersebut. Nah, ya kira-kira apa yang ingin Nabrita sampaikan kepada cewek tersebut? Coba kursinya taruh dalam kursi kosong. Kalau dari ngomongin mungkin udahlah yang masalah itu biar lagi yang sekarang nggak usah lah diperpanjangkan. Lebih baik kita berteman kayak dulu. Masalah cowok kalau yang masih sayang sampai sekarang ya kerjakan lah. Saya ikhlaskan karena saya itu tidak mau untuk memusuhan, karena saya itu udah capek jadi musuh-musuhin. Ini rasanya berteman semua teman. Ya, gitu ya. Nah, baru sekali apa Pak dengan apa yang Nabrita sampaikan tadi. Nah, intinya kita dalam berteman itu tidak boleh ada permusuhan gitu. Nah, apalagi kalau hanya karena masalah pasangan. Nah, itu kalau menurut Bapak itu terlalu naif gitu. Ya, apalagi kalau seandainya teman itu teman dekat, apalagi teman sekolah. Nah, kita kan bisa saling berbagi belajar misalnya, atau yang main bersama. Nah, kalau keadaan kayak ini kan ada saling perasaan tidak enak gitu kan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari yang Nabrita ceritakan tadi, apa namanya itu? Sampai sekarang Nabrita masih berpacaran dengan cowok itu? Iya. Masih. Nah, menurut Nabrita berpacaran itu nggak bisa? Kenapa? Ya, pasti ada positif ada negatif ya Pak. Yang positifnya mungkin setiap orang punya manfaat. Terus ya intinya penyemangat belajar kan sebagai yang positif. Kalau yang lagi negatif itu pengaruh buruk misalnya dalam pacaran kayak mana ya. Tapi ya kalau yang itu ibarat itu dia cowok tuh untuk apa penyemangat juga, terus jadi selalu setiap masalah kita cerita dengan dia kan kalau dia selalu semangat yang baik kalau tentang keluarga pokoknya itu kalau apalagi kalau tentang teman ya kalau teman nilai kita atau masalah dia selalu ngomong besok lagi jadi di situ ya. Nah jadi dia tuh semua satu selesaikan apa yang dia omongkan. Jadi itu aja sebenarnya bukan sekedar pacar, sekedar kayak pertemanan bersama. Iya, ya Bapak harap juga gitu ya. Nah, dalam yang mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, perasaan suka kepada lawan jenis itu ya memang wajar karena memang pada usia Nabrita sekarang ini
Ya, periode perkembangan remajanya itu memang normalnya menyukai lawan jenis. Nah, tapi yang Bapak kakak lagi, nah semua itu kan tidak harus dengan berpacaran gitu. Karena ya takutnya seperti yang kita bilang tadi, setiap pacaran itu ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Ya kalau itu dampak positifnya banget itu kan tidak harus berpacaran. Nah takutnya Bapak nanti kalau berpacaran itu kebablasan. Nah, karena sudah banyak kejadiannya kan, sekolah kita pun ya tidak jauh lah sekolah kita. Nah itu yang Bapak harap yang kedepannya, ya kalau berjodoh ya siapa tahu nanti kan ya mungkin berjodoh bisa menikah setelah saja nanti, atau karena Bapak tidak tahu depannya. Kita semoga yang Bapak berharap, kita semua berharap ya yang terbaik lah untuk diri kita kan. Nah di dalam agama pun yang Bapak rasa berpacaran itu kan tidak boleh, ya kan bersentuhan dengan lawan jenis pun kalau dalam agama kita kan haram hukumnya, kalau bukan murim. Ya ke depan Bapak berharap kita dapat mempertimbangkan. Nah kira-kira kita berpacaran dengan cowok itu sudah berapa lama? Sudah setahun lebih. Udah setahun lebih itu lumayan lama, 1 tahun 3 bulan. Oke, cowok itu apakah satu sekolah di sini? Tempat tinggalnya? Beda. Nah, selama ini, kita berpacaran dengan cowok tersebut tidak melakukan yang aneh-aneh kan? Yang Bapak sebut. Nah, ke depan, nah itu kembali lagi ke ceritanya. Ya Bapak cuma menggambarkan ini berisinya yang menjalani nanti kita. Nah, itu seperti yang Bapak bilang tadi, ya kalau bisa, ya kenapa harus berpacaran? Tidak perlu harus berpacaran kok. Nah kalau memang berjodoh, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi nanti akan bertemu di pelaminan seperti itu. Nah yang sekarang ya kalau saling menyemangati itu boleh, bagus itu kalau saling menyemangati. Nah, Bapak pun tidak mempermasalahkan. Nah takutnya yang Bapak pikirkan itu, ya namanya manusia itu kan tidak luput dari rasa salah. Nah semua manusia pun pasti ada yang berkesalahan. Takutnya Bapak nanti kebablasan, nah ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira sekarang tadi kita sudah bercerita mengenai caranya ya berpacaran berselisih dengan teman. Nah gitu. Nah ya rusak hubungan pertemanan karena pacarnya kita itu mantan dari teman kita. Nah tadi kita sudah juga melakukan teknik kursi kosong. Nah pada teknik kursi kosong tadi kita sudah menceritakan apa yang akan dilakukan dengan perempuan tersebut, apa yang akan diomongkan. Kita berani memulai terlebih dahulu. Nah Bapak senang, nah berani memulai memperbaiki hubungan terlebih dahulu itu bukan berarti kita semacam merendahkan diri, bukan. Itu malah sangat bagus. Kalau kita mau memulai hubungan baik dengan teman itu bagus sekali. Bapak sangat mendukung. Nah, yang pertama tadi kita kan sudah membahas itu mengenai teknik kursi kosong. Kira-kira kapan hal itu akan dilakukan? Ya secepatnya itu kan ada waktu. Kapan kira-kira? Kenapa belum terpikirnya? Nah kenapa masih ragu-ragu? Tadi kan sudah dipraktekkan gitu. Atau takut dia tidak menerima? Tidak, maksudnya tengok dulu kayak
baiknya ya gimana kan akan cara itu Pak. Kita tengok dulu perkembangan berapa hari kalau nyari dekat tuh Pak berarti itu kayak mulai kalian nanti yang itu terbawa bicara dijawab apa enggak? Oke. Bekas pendapat tentang Nah, begini, kalau Nobita ragu seandainya ngomong berdua, nah Nobita bisa membawa teman yang bisa dipercaya sebagai penengah. Nah, maksudnya sebagai penengah itu yang bisa mendamaikan atau mencairkan suasana kalau ada tegang-tegangnya pada saat berbicara gitu kan, membantu mencairkan suasana gitu. Kalau seandainya nanti, nah itu yang bapak bilang tadi. Ya kalau menurut bapak ya secepatnya adalah dilakukan karena kalian sebentar lagi mau ujian, habis ujian, nah paling 1 minggu sudah ujian tuh, ujian 1 minggu, bisa melapor libur, nah awal semester magang lagi, kapan lagi kalau tidak secepatnya gitu. Nah ya kalau tidak bisa di sekolah mungkin bisa dilakukan di luar atau di mana lah tempat yang bisa bertemu gitu. Si perempuan ini dekat rumah dengan bapak jauh. Oke. Sebelumnya apakah satu SMP atau tidak? Tidak. Oh. Nah, mereka tinggalnya di Ciris Kapur, Dusun Baru Ketemu. Dusun Baru Ketemu. Oke, ya itulah yang bapak bilang tadi itu. Ya kedepannya kalau bisa dilakukan secepatnya ya dilakukan, mungkin dalam 1 minggu ini atau dalam 2 minggu ini, kira-kira mana yang di ini 2 minggu ke depan yang bapak harap ya bisa lah dilakukan ke depan, nanti bapak tunggu lagi hasilnya bagaimana gitu. Yang bapak harap yang berita datang lagi sekarang menemui bapak, nah, untuk menunjukkan masalah ini. Dan satu lagi seperti yang bapak bilang tadi, nah, untuk masalah ya pertemanan atau menjalani hubungan muda-mudi itu ya seperti yang bapak bilang tadi, berteman itu boleh, menyukai lawan jenis itu boleh, nah tapi kan tidak harus dalam pacaran, karena dalam pacaran itu mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya kalau sekedar untuk menyemangati itu kan tidak harus berpacaran. Ya saling menyemangati, belajar dengan teman, mulai berteman pun. Ya kalau kita suka dengan lawan jenis itu, ya kalau saling menyemangati pun kan, ya tetap kita semangatnya, nggak harus berpacaran. Nah karena ya memang usia kita tuh memang belum waktunya, umur pun belum 17 kan, belum punya KTP juga kan. Nah ini belum bisa dikategorikan dewasa. Ini apa? Ya seperti bapak bilang tadi, ya masa remaja itu masanya masa yang memang harus diantisipasi karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sampai ke kejadian yang tidak diinginkan nanti. Nah, gimana masa depan kita nanti? Yang harus dididik keluarga lagi nanti. Nah, ya kalau memang tidak bisa langsung untuk akhiri atau diteruskan, ya mungkin perlahan-lahan. Ya mungkin kita bisa membicarakannya baik-baik dengan cowok itu kalau seandainya dia tidak terima. Ya ke depan bapak harap itulah, fokuslah belajar terlebih dahulu ya supaya masa depannya terjamin. Percayalah kalau sudah bekerja, sudah masa depan terjamin, nanti akan ada, ya kalaupun tidak cowok itu mungkin ada yang lebih baik yang datang sendiri kepada kita. Begitu pun kalau pacaran pun ya bapak rasa ya mungkin
nanti seandainya putus dengan cowok tersebut, kalau putusnya tidak baik-baik, apa jadinya? Kira-kira? Ada pemusuhan. Nah, permusuhan kan itu yang endingnya tidak baik, itu yang akan kita hindari. Nah, bicarakan yang baik-baik. Nanti kalau sudah waktunya, ya mungkin bisa cowok tersebut datang menemui orang tua kita, melamar kita, gitu. Nah, kira-kira dari konseling yang telah kita lakukan ini, ya, apa tindakan yang akan kita ambil? Nah, yang pertama kan tentang memperbaiki hubungan dengan teman tadi. Apa tindakannya yang akan diambil? Ya, bagus, berusaha untuk memperbaiki. Nah, yang memperbaiki kalau seandainya masih ragu, masih bimbang apa yang harus dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah latihan dengan teknik foto. Ya, sampaikan aja yang apa kita latih pada teknik kursi kosong tersebut. Ya, kalau bapak sebagai perempuan tersebut, bapak pasti akan menerima. Apa? Ya, tidak ada orang di dunia ini yang mau bermusuhan terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai berpacaran tersebut, belum apa? Ya masih ragu? Ya, itu yang bapak bilang tadi. Kalian bisa ya perlahan-lahan di apa namanya? Bukan mengakhiri hubungan maksud ini hubungan pertemanan yang lebih diapakan. Nah, kalau berpacaran itu sebisa mungkin hindari terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan. Nah, apakah ada lagi yang ingin dibahas? Tidak ada. Nah, sepertinya tidak ada. Nah, sekarang Bapak ingin ya waktu kita seperti yang kita sepakati di awal tadi, ya tinggal 10 menit lagi. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti konseling ini. Ya, alhamdulillah kesalahan. Terus apa yang harus dihindari, terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki Ya sebisa mungkin perbaikilah pertemanannya. Perasaannya setelah mengikuti konseling ini bagaimana? Senang? Ya Bapak juga senang bisa membantu memberitahu. Yang ke depan Bapak berharap jika ada masalah lain, bukan hanya masalah ini, mungkin masalah keluarga atau masalah belajar yang mengganggu pikiran kita sehingga kita tidak bisa fokus dalam belajar. Ya Bapak berharap ya Bapak juga dengan senang hati menerima berita datang konseling kembali dengan Bapak. Mana yang bisa Bapak bantu akan Bapak bantu. Nah begitu. Nah, seperti yang kita sepakati tadi, nah, untuk masalah ini, nah berita akan membicarakan dengan perempuan tersebut 2 minggu kemudian ya, 2 minggu paling lambat 2 minggu setelah konsep ini nanti Bapak menunggu hasilnya dan Bapak harap berita bisa datang lagi menemui Bapak untuk menceritakan bagaimana apakah hubungan dengan si perempuan tersebut sudah baik atau belum, bagaimana nanti bisa bercerita dengan Bapak. Nah, kalau memang belum masih ada yang mengganjal rasanya, ya kita bisa menunjukkan konseling kembali seperti itu. Nah, berarti tidak ada lagi yang ingin dibicarakan ya. Bisa kita akhiri konseling ini. Oke, baiklah kita akhiri konseling ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi penyelesaian masalah yang sedang kita alami gitu. Nah, apabila ada ucapan Bapak atau omongan Bapak yang mungkin tidak pada tempatnya, Bapak mohon maaf. Ya, Bapak sangat senang kita mau bercerita dengan Bapak di sini. Oke, bisa kita akhiri? Oke, kita akhiri ya.
sekian konseling kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.